Yang terakhir, bagaimana caranya kalau kita ingin menambahkan fitur validation. Masalahnya form yang kita punya tidak ada validasinya. Jadi kalau form kita tambah, lalu inputannya kita kosongkan, terus user submit, maka akan terjadi error. Katanya judul itu tidak boleh kosong. Nah, sederhananya kita bisa pakai atribut require di dalam HTML-nya, di dalam create_blade PHP. Ini atribut HTML, balik lagi ke metode create, refresh, submit. Nah, kita dapat validasi tapi lewat HTML, muncul notifikasi kalau field is required. Artinya tidak akan dijalankan prosesnya, harus diisi terlebih dahulu untuk judulnya. Tapi kalau user jahil nih, inspect element, terus kita ke bagian form title-nya, kita cari ya, ini dia input title-nya, dimana kita bisa klik kanan edit HTML. Kita bisa hapus nih, kita bisa manipulasi lewat DOM. Nah, sudah hilang require-nya. Maka sekarang kalau saya submit, maka errornya muncul lagi. Nah, sekarang kalau pakai require di HTML, user bisa manipulasi dengan melakukan inspect element. Nah, kita tidak akan melakukan validasi lewat HTML. Supaya lebih aman, kita gunakan validasi dari si Laravel-nya. Seperti biasa, kita buka dokumentasinya, cari form validation. Pilih bagian yang ini, nanti dia masuk ke bagian validation. Kita baca satu-satu. Di bagian method store, sebelum kita melakukan insert atau menyimpan data ke database, kita perlu melakukan validate dari hasil request yang masuk. Jadi misal kita punya input title, kita kasih require. Deskripsi kita kasih require. Kalau lebih dari satu, kita tambahkan tanda pipe untuk memisahkan antara aturan pertama sama aturan kedua. Di sini ada unique, saya mau title-nya unique dari table post, lalu maksimalnya 255. Nah, ini dia aturan validasinya, kita pakai metode validate. Untuk itu di bagian controller di method store, sebelum kita create, kita akan coba melakukan validate terhadap request yang sudah dikirimkan. Berarti kita tulis request.validate. Terus apa aja yang kita validate? Dia bentuknya array asosiatif. Yang pertama kita akan validate satu persatu ya. Ada kolom title. Saya mau title ini harus diisi atau require, wajib. Begitu juga untuk deskripsi. Deskripsinya sama require. Terus kita tambahkan ya tanda pipe untuk maksimal length-nya mau berapa. Saya kasih aja sekitar 50. Terus genre require aja. Jadi semua inputan boleh teman-teman kasih require atau wajib diisi, tinggal pisahkan dengan koma. Tentu untuk melihat aturan-aturan validasinya ada di bagian dokumentasinya. Kita lihat silabusnya, kita pilih validation rule-nya. Nah, ini dia validasi aturannya, fungsi-fungsi yang bisa kita pakai untuk memvalidasi berbagai inputan. Jadi teman-teman bisa pakai, sesuaikan dengan apa yang teman-teman butuhin, cari tahu bagaimana pakainya. Kalau sudah dibuat seperti itu, maka kita bisa langsung jalankan metode create-nya. Ketika formnya disubmit, posisi inputan kosong, tidak ada error apa-apa, dan tidak ada feedback apa-apa, atau notifikasi kalau input harus diisi, berarti di sini validasi kita berhasil, cuma kita harus menampilkan pesan kesalahannya. Jadi silakan balik lagi ke bagian dokumentasinya, lihat silabus, cari displaying validation error. Nah, ini caranya kalau teman-teman mau melakukan perulangan terhadap errornya. Kalau ada error, lakukan perulangan di method all, ambil satu-satu, tampilin dalam bentuk alert. Jadi itu cara pertama, kita looping array-nya, nanti akan keluar pesan errornya apa. Dan add error ini itu syntax blade, dia istilahnya direktif tambahan yang datangnya dari blade. Contohnya seperti ini, kalau ada error title, maka tampilin alert danger beserta pesannya. Jadi kalau yang ini tuh spesifik, hanya untuk input tertentu saja.
Kalau cara yang pertama tadi semuanya. Oke, kita coba pakai ya. Kita pakai yang ini yang sedikit simple karena kita mau ngasih kelas isInvalid ke inputannya kalau ada error title. Jadi cukup di bagian kelas seperti ini kita sudah bisa ngecek untuk bagian judulnya. Kita coba save dulu ya. Lihat hasilnya. Kembali lagi ke sini, submit. Nah, itu error. Cuma di sini kasih pesan kalau movie title is required. Nah, itu coba teman-teman buka get bootstrap-nya karena itu komponen dari bootstrap. Cari aja isInvalid. Nah, ini dia validation form milik bootstrap. Dia itu ngasih invalid feedback. Jadi kalau error dia otomatis nampilin elemen ini. Jadi kerennya bootstrap tuh itu. Saya ganti aja title is required. Cukup, refresh, submit. Nah, itu dia. Keren ya. Lakukan hal yang sama untuk beberapa inputan yang lain, baik itu genre, deskripsi, dan tahunnya. Silakan itu latihan teman-teman. Intinya tampilannya udah sesuai dengan apa yang kita mau, ada validasi lewat Laravel. Jadi sekali lagi kita punya directive blade namanya error. Kalau error title ini dari name. Kalau ada error title-nya, maka tambahkan kelas isInvalid ke elemen itu. Lalu tinggal kita kasih pesannya aja, pesan feedbacknya apa. Nah, ini kalau misalnya mau dinamis pesannya, teman-teman bisa ambil dari $message ya. Karena si Laravel punya objek global, kalau terjadi error kita punya variabel $message. Nah, ini teman-teman bisa cek melakukan hal yang sesuai dengan dokumentasinya. Kita cek kalau ada error title-nya, maka tampilin invalid feedback. Jangan lupa ada penutup. Nah, jadi nanti message-nya jadi lebih dinamis. Jadi kita tidak manual menuliskan errornya. Submit. Nah, itu dia. The title field is required. Pesan ini dari $message. Jadi mungkin itu dulu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman paham. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.